wabarakatuh. Bersama saya Sitria Bila Ikram dengan NPM 073823111017. Tujuan dari saya membuat video ini untuk menjelaskan materi yang Bapak berikan dari materi pertama geostruktur sampai materi terakhir pertemuan 9. Juga video ini akan diambil nilai UTS. Baik, materi pertama yang kami dapat dari Bapak dalam pertemuan pertama itu materi mengenai tentang pembentukan struktur geologi. Pembentukan struktur geologi sendiri ada beberapa poin. Poin pertama adalah tektonik lempeng. Bagian tektonik lempeng sendiri adalah bagian terluar dari interior bumi yang terbentuk dari dua lapisan. Di bagian atas terdapat litosfer yang terdiri atas kerak dan di bagian teratas mantel bumi yang kaku dan padat. Di bawah lapisan litosfer tersendiri terdapat atmosfer yang terbentuk padat tetapi bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat dan dalam skala waktu geologis yang sangat lama. Terus karena viskositas dan kekuatan geser atau biasa disebut dalam bahasa Maitara shear strength yang rendah lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah atmosfer sifatnya menjadi lebih kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang lebih dingin, melainkan tekanan yang tinggi. Terus poin kedua yang dibahas dalam pembentukan geologi struktur ada pembentukan kekar. Kekar sendiri secara genetis sangat bervariasi cara kejadiannya. Salah satu proses kejadian kekar yang sangat umum adalah akibat tektonik selama batuan tersebut terbentuk atau sesudah batuan tertifikasi. Karena kejadian kekar yang akibat tektonik berkaitan pula dengan aktivitas magmatis dari gunung api. Terus maka kekar pada batuan yang kehadirannya pada batuan paling dekat dengan lokasi gunung api atau batuan magmatis perlu mendapat perhatian yang lebih rinci lagi. Terus ada poin ketiga dari pembentukan geologi struktur, ada pembentukan sesar. Terus sesar sendiri adalah rekahan atau zona rekahan pada batuan yang memperlihatkan pergeseran. Pergeseran pada sesar bisa terjadi sepanjang garis lurus translasi atau terputar. Sesar dengan kata lain merupakan struktur bidang di mana kedudukannya dinyatakan dalam jurus dan kemiringan. Jurus dan kemiringan sendiri adalah yang sebagai anak geologi ketahui dengan jurus dan kemiringan itu adalah strike dan dip. Terus poin terakhir dalam materi ini ada pembentukan sesar mendatar. Sesar mendatar adalah sesar yang pembentukannya dipengaruhi oleh tegasan kompresi. Posisi tegasan utama pembentuk sesar ini adalah horizontal, sama dengan posisi tegasan minimumnya, sedangkan posisi tegasan menengah adalah vertikal. Umumnya bidang sesar mendatar digambarkan sebagai bidang vertikal, sehingga istilah hanging wall dan footwall tidak lazim digunakan di dalam sistem sesar ini. Berdasarkan gerak latifnya, sesar ini dibedakan menjadi sinistral atau mengiri dan dekstral atau menganan. Terus materi kedua yang kami dapat dalam sebut saja pertemuan kedua dari geologi struktur sebut saja pertemuan kedua dari mata kuliah geologi struktur ini adalah deformasi batuan. Seperti yang kita tahu, deformasi batuan merupakan perubahan bentuk, posisi, dan atau volume batuan akibat tekanan dan suhu yang dialami oleh batuan tersebut. Proses ini memainkan peran penting dalam pembentukan struktur bumi dan fenomena geologis seperti pegunungan, patahan, dan lipatan. Dan juga faktor-faktor penyebab deformasi batuan, yang pertama tekanan tektonik, yang dimana tekanan horizontal dan vertikal yang disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik dapat mengakibatkan deformasi batuan. Tekanan ini dapat menyebabkan batuan mengalami kompresi, tensi, atau geseran. Terus
Faktor yang kedua adalah suhu. Suhu tinggi dalam kerak bumi dapat membuat batuan menjadi lebih plastis dan rentan terhadap deformasi. Terus faktor yang ketiga ada kandungan air. Kandungan air sendiri dalam batuan dapat mempengaruhi kekuatan dan fleksibilitas. Faktor penyebab ketiga adalah kandungan air. Kehadiran air dalam batuan dapat mempengaruhi kekuatan dan fleksibilitas batuan sehingga lebih mudah mengalami deformasi. Terus faktor yang terakhir adalah waktu. Waktu sendiri di sini deformasi bisa terjadi secara cepat akibat gempa bumi atau secara lambat selama jutaan tahun sebagai hasil dari proses tektonik yang berlangsung terus-menerus. Dan seterusnya ada jenis-jenis deformasi batuan. Jenis-jenis deformasi batuan, jenis yang pertama ada deformasi elastis. Deformasi elastis sendiri adalah perubahan bentuk sementara yang dialami batuan ketika tekanan atau tegangan diterapkan. Terus deformasi elastis lebih sering terjadi pada batuan yang berada di permukaan bumi atau pada kedalaman yang relatif dangkal. Elastisitas batuan tergantung pada jenis mineral, struktur kristal, dan kondisi lingkungan tempat batuan berada. Terus jenis yang kedua ada deformasi plastik atau duktal. Deformasi plastik atau duktal adalah perubahan bentuk permanen yang terjadi ketika batuan mengalami tekanan yang cukup besar sehingga mencapai batas elastisnya dan mulai mengalami aliran plastis. Batuan yang mengalami deformasi plastik tidak kembali ke bentuk aslinya ketika tekanan dihilangkan. Terus ada juga jenis yang ketiga itu ada deformasi brittle atau getas. Deformasi brittle adalah perubahan bentuk yang terjadi ketika batuan mengalami tegangan yang melebihi kekuatannya dan menyebabkan retakan atau patahan. Deformasi ini sering terjadi pada batuan yang berada di dekat permukaan bumi, di mana suhu relatif rendah dan batuan lebih rapuh. Terus ada jenis deformasi mengalir. Deformasi mengalir terjadi ketika batuan secara perlahan-lahan mengalami perubahan bentuk akibat tekanan jangka panjang. Fenomena ini sering terjadi pada batuan sedimen dan tanah liat yang memiliki sifat plastis di bawah kondisi tertentu. Deformasi mengalir dapat mengakibatkan pembentukan struktur geologis seperti lipatan lembah atau scanline dan punggung lipatan atau anticline. Terus ada jenis yang kelima yaitu jenis deformasi termoelastik. Deformasi termoelastik ini adalah perubahan bentuk batuan yang terjadi akibat perubahan suhu. Peningkatan suhu dapat menyebabkan batuan memuai, sedangkan penurunan suhu menyebabkan batuan menyusut. Itulah tadi sedikit materi dari saya. Mohon maaf jika kurang dan saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi video ini saya akan akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.